Sejahtera buat kita semua, kita bersyukur sama Tuhan, anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Yom Rison, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Ensem Yesua Elohim kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Tetap semangat di dalam menjalankan tugas yang ada. Tetap semangat dan tetap bersyukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara berada, tetap percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menolong, memberkati kehidupan kita semua. Karena di dalam firman Tuhan jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Jadi dalam kehidupan kita yang ada, kita belajar untuk bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala pekerjaan, dalam segala bisnis, dalam segala usaha. Entah kita sebagai PNS, entah kita sebagai wira swasta, entah kita sebagai sebagai pengusaha, sebagai pembisnis, kita ada di dalam anugerah Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu hal yang secara manusia kita tidak mampu untuk menghadapinya, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, memberikan aspirasi-aspirasi yang baru dalam kehidupan kita. Asalkan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan jelas katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, itu terdapat di Yeremia. Kita akan lihat, baca sama-sama di dalam kitab Yeremia. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini, kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Dia dalam segala hal. Segala hal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kehidupan kita mempunyai suatu masalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, kita mau supaya kita belajar, ya, belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berkata, Tuhan baik, Tuhan sangat baik, teramat baik, Tuhan teramat baik dan sangat teramat baik. Dalam kehidupan kita begitu banyak sekali yang kita gumulkan, yang kita rencanakan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, andalkan Dia. Karena Tuhan adalah sumber segala sumber di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita.
Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu memberikan kita kemampuan di dalam menjalankan segala sesuatu, di dalam menjalankan pekerjaan, di dalam menjalankan bisnis, di dalam menjalankan usaha kita. Entah kita sebagai apapun, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai pengusaha, anggota DPR, baik pun MPR, ya, kita sebagai TNI, polisi, percayakan diri Anda ada di dalam tangan Tuhan. Percayakan diri Anda ada di dalam tangan Tuhan. Karena ketika Anda ada di dalam tangan Tuhan, maka Anda akan diproses oleh Tuhan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita mau belajar dan belajar selalu bersyukur dalam segala hal. Karena ketika kita belajar, maka kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan di dalam menjalankan tugas yang ada. Di dalam menjalankan tugas yang ada. Saya mau baca di dalam bahasa Ibrani, katakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Baruch hagever asher yifetak bei Adonai uweye Adonai mi vetakon. Baruk, diberkatilah. Baruk ini berbicara tentang diberkatilah. Itu ada huruf bet, res, dan kaf. Baruk. Ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, ketika kita belajar, ya, selalu belajar berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Bagaimana kita diberkati, bagaimana kehidupan kita mau diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita ternyata yang terutama adalah mengandalkan Tuhan. Kepintaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita belajar untuk selalu bersyukur, jangan menjadi sombong, jangan karena kita menganggap bahwa wow, saya sudah sarjana, saya sudah S1, S2, S3 dan sebagainya. Tanpa mengandalkan Tuhan sia-sia adanya. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kepandaian, kepintaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah Tuhan yang kita harus belajar untuk tetap bersyukur. Bukan menjadi suatu kesombongan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menjadi sombong, maka di situ ada kehancuran yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan logika kita, ketika kita mengandalkan akan kepintaran kita tanpa melibatkan Tuhan yang mengambil peranan dalam kehidupan kita, hati-hati. Anda udah salah langkah kalau begitu. Tuhan mau dalam kehidupan kita, kepintaran yang Tuhan berikan, libatkan terus Tuhan dalam hidup Anda. Libatkan terus Tuhan dalam hidup Anda. Jangan Anda hanya mengandalkan logika,
pergi di dalam sesuatu, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, maka itu udah keliru. Tapi ketika kita libatkan terus, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Ya. Ketika kita mengandalkan kekuatan kehidupan kita, maka lihatlah akan ada hal-hal yang akan terjadi. Mungkin saat ini kita belum akan melihat, tapi suatu saat kita akan lihat betapa tidak baiknya kehidupan kita. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan hikmat. Ketika Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kita, dalam menjalankan usaha kita, bisnis yang ada, pekerjaan kita, apapun aspek pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, andalkan Tuhan. Haleluya, andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan akan kepintaran kita. Jangan pernah mengandalkan akan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan si A, si B, tapi andalkan Tuhan. Silakan sama Tuhan. Karena di dalam ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran, mengandalkan power sendiri. Itu Tuhan bilang tidak baik. Malahan firman Tuhan katakan terkutuklah. Sebab itu kita yang ada pada saat ini. Tuhan mau memproses kita. Tuhan mau memperbaharui hidup kita. Tuhan mau supaya kita ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bukan rencana dan rancangan manusia. Tapi Tuhan mau hidup kita dirancang oleh Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ko ambar Adonai Arur Hakefer. Jadi ketika kata Arur itu berbicara kata tertutup. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita tanpa melibatkan Tuhan, hati-hati, Anda udah salah langkah. Tuhan mau hidup kita ada dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Setiap rencana kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan beracara. Maka kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan itu yang menolong kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap percaya, Tuhan mau memproses kita dimanapun kita berada. Tuhan mau hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Karena Tuhan mau memproses kita supaya kita timbul seperti emas. Suatu proses yang ada. Tetap bersyukur dalam segala situasi yang ada. Belajar berkata, Tuhan Engkau baik dalam segala hal. Belajar berkata, Tuhan Engkau sungguh luar biasa dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjamah hidupmu.
Roh Kudus menjamah keberadaanmu. Ketika Anda sombong, ketika Anda angkuh, ketika Anda tidak mengandalkan Tuhan, minta ampun saat ini. Tuhan mau pulihkan Anda. Tuhan mau membentuk Anda. Tuhan mau proses Anda supaya Anda semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tetap percaya. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kita tetap pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pernah mengandalkan kepintaran kita sendiri. Kita pernah mengandalkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Kita pernah mengandalkan si A, si B, dan si C. Tuhan mau itu kita tinggalkan. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan si A, bukan mengandalkan si B, bukan mengandalkan si C. Tapi Tuhan mau dalam hidup Anda mengandalkan Tuhan. Hidup saya dan Anda mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau Bapa yang baik yang memperhatikan kami, Tuhan. Engkau yang sangat memperhatikan kami. Ampuni dosa kami, ampuni kelalaian kami. Ampuni ketika kami mengandalkan kekuatan kami dalam usaha, dalam pekerjaan bisnis yang kami kerjakan, Tuhan. Dalam pelayanan yang ada, seringkali kami mengandalkan akan kepintaran kami, logika kami, kekuatan kami, tanpa mengandalkan Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, perbaharui kami selalu dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan ada saat ini, percayalah Tuhan mau pulihkan Anda. Tuhan mau ubah Anda seperti emas. Dia akan membentuk Anda seperti emas. Siapapun kita, dimanapun kita berada, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang hati diteguhkan, yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan, yang putus asa Tuhan pulihkan. Tuhan berkarya dalam hidupnya supaya ada ketetapan hati dalam kehidupannya, bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati. Tuhan Yesus sanggup memberkati dan menolong kehidupan kita semua. Bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu pada saat ini Tuhan. Dimanapun berada, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, layakkan kami, untuk kami selalu ada di dalam naungan-Mu, untuk kami selalu ada dalam rencana-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pulihkan dan kuasa-Mu yang berkarya. Makasih Tuhan, makasih. Berkat sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bensem Yesua Elohim kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya.